Halo, selamat jumpa kembali dalam pembelajaran kita pada hari ini. Saya berharap kita semua sehat-sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Adapun pokok materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Saya berharap kita tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, kendati pun kita belajar di rumah masing-masing. Semangat mengikuti pembelajaran ini. Bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Untuk memulai pembelajaran kita, maka kita harus mengerti dulu apa itu ideologi. Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi juga merupakan cara pandang untuk membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita. Apa itu contoh dari ideologi? Contohnya yang pertama adalah kapitalisme. Kapitalisme disebut juga ekonomi pasar bebas, di mana sebagian besar alat produksi dimiliki secara pribadi dan sebagian besar didistribusikan melalui operasi pasar. Pada ideologi tersebut diyakini bahwa pemilik modal melakukan berbagai usaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua adalah sosialisme. Sosialisme merupakan sebuah gagasan yang berpendapat bahwa setiap golongan dalam masyarakat mempunyai kedudukan yang sama. Prinsip sama rasa sama suka, yang berarti apapun pekerjaan dan penghasilan yang diperoleh satu individu harus dibagikan kepada orang lain. Yang ketiga adalah liberalisme. Liberalisme berasal dari kata liberal yang berarti kebebasan. Ideologi liberalisme memungkinkan adanya kebebasan mutlak bagi hak-hak individu. Yang keempat adalah ideologi nasionalisme. Nasionalisme merupakan sebuah ideologi yang berpandangan bahwa individu dan masyarakat sebagai sebuah bangsa harus mempunyai semangat cinta tanah air serta kesadaran berbangsa dan bernegara. Sikap ini dapat ditunjukkan dengan melakukan perilaku yang mencintai bangsa sendiri. Yang kelima adalah feminisme. Feminisme adalah sebuah ideologi yang mengusung konsep kesetaraan hak bagi perempuan. Ide ini berangkat dari fakta yang menunjukkan bahwa banyaknya pelanggaran hak perempuan, termasuk pelanggaran hak asasi. Pun tujuan dari ideologi itu adalah yang pertama, untuk mengarahkan suatu kelompok masyarakat menuju cita-cita bersama. Yang kedua, untuk menjadi pedoman dalam membangun peradaban masyarakat. Yang ketiga, untuk mempersatukan berbagai kelompok masyarakat dalam satu naungan. Untuk menawarkan perubahan dengan pemikiran yang normatif. Itulah pengertian, contoh, dan tujuan dari ideologi tersebut. Yang kedua adalah gaya hidup. Gaya hidup atau lifestyle adalah gambaran tingkah laku, pola dan cara hidup yang ditunjukkan bagaimana aktivitas seseorang, minat dan ketertarikan, serta apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri.
sehingga membedakan statusnya dari orang lain dan lingkungan. Atau gaya hidup adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia dalam masyarakat. Namun kalau kita lihat dari sisi ekonomi, gaya hidup adalah perilaku seseorang dalam membelanjakan uangnya dan bagaimana mengalokasikan waktunya. Gaya hidup seseorang berkaitan erat dengan perkembangan zaman dan teknologi. Gaya hidup menjadi upaya untuk membuat diri menjadi eksis dengan cara tertentu dan berbeda dari kelompok lain. Berdasarkan pengalaman sendiri yang diperbandingkan dengan realitas sosial, individu memilih rangkaian tindakan penampilan mana yang menurutnya sesuai dan mana yang tidak sesuai untuk ditampilkan dengan ruang sosial. Itulah pengertian dari gaya hidup ya. Gaya hidup artinya seperti yang sudah dikatakan di atas tadi, itu cara seseorang dalam menjalani kehidupannya dengan menggunakan hal-hal yang ada di luar dirinya. Apa itu contoh-contoh dari gaya hidup pada zaman ini? Yang pertama, bisa kita lihat dalam gambar tersebut, bahwa orang saat ini atau zaman ini bangun tidur, hal pertama yang dicari adalah gadget. Ya, mungkin kalau zaman dulu orang bangun, yang pertama itu mungkin berdoa, mungkin membaca Alkitab, Al-Quran, dan semuanya kitab-kitab yang berhubungan dengan agamanya. Tapi sekarang, itulah zaman yang kita alami bahwa memang manusia itu tidak bisa lepas dari gadget. Contoh yang kedua adalah seperti yang kita lihat dalam gambar tersebut, bahwa orang zaman ini suka bergaya, mencoba tren yang terbaru, yang terkadang memaksakan diri supaya mengikuti tren yang terbaru, kendati pun sebenarnya tidak sesuai dengan penampilannya, tetapi hanya ikut gaya atau tren terbaru. Contoh yang ketiga adalah seperti yang kita lihat dalam gambar, bahwa orang zaman ini lebih memilih atau lebih suka produk impor daripada produk dari negara sendiri. Ya, ini semua demi harga diri. Ya, harga diri. Jadi walaupun terkadang barang itu tidak dipakai, tapi karena ingin memiliki, seperti yang dikatakan tadi, karena gaya hidupnya seperti itu, maka dia akan memilih produk-produk impor, kendati pun harganya sangat lebih mahal dibandingkan dengan produk-produk dari negara sendiri. Kendati pun fungsinya mungkin sama. Contohnya jam. Jam dari luar negeri dengan jam Indonesia fungsinya adalah untuk melihat waktu, sama. Tetapi karena gaya hidup, mereka akan lebih menyukai barang-barang dari luar negeri dibandingkan dengan dari negaranya sendiri. Itulah gaya hidup zaman ini. Contoh yang keempat, seperti yang kita lihat dalam gambar di bawah, juga banyak orang menyukai merek-merek yang terkenal. Ya, kendati pun sebenarnya seperti yang sudah saya katakan di atas bahwa fungsinya sama, tetapi demi gaya mereka akan membeli itu. Contoh yang kelima adalah seperti yang kita lihat dalam gambar, bahwa dunia lebih menarik daripada komunikasi personal secara tatap muka langsung. Artinya bahwa seperti yang kita lihat dalam gambar, bahwa mereka itu asik dengan handphonenya, ya. Padahal yang di sampingnya mereka tidak memperhatikan. Bahkan mereka mungkin tidak menyapa yang di sampingnya, tetapi menyapa orang yang jauh dari dirinya. Itulah
gaya hidup pada zaman ini, bahwa memang komunikasi personal secara tatap muka kurang menarik lagi, tetapi mereka lebih menarik untuk berkomunikasi ke tempat jauh melalui handphone atau gadget mereka. Contoh yang keenam adalah gampang mengeluh dan menyerah. Artinya, zaman ini orang kurang mampu untuk tekun karena segala sesuatu itu instan, kurang menikmati proses. Maka anak zaman ini sedikit ada masalah, mereka langsung menyerah dan putus asa. Dan itulah gaya hidup pada saat ini. Kita tadi sudah mempelajari apa itu ideologi, apa itu gaya hidup. Pada intinya, ideologi itu merupakan suatu cara pandang, suatu keyakinan seseorang. Tujuannya memang sangat benar, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Namun, kadang-kadang ideologi itu menjadi sangat fanatik. Kalau kita kurang dewasa untuk menanggapinya. Yang kedua juga soal gaya hidup. Gaya hidup seperti yang sudah dijelaskan di atas merupakan sikap seseorang dalam menjalani kehidupannya. Memang banyak tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh dunia kepada kita. Seperti ada tadi contoh-contoh dari gaya hidup. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu tergilas oleh gaya hidup yang hanya mengikuti tren? Yang selanjutnya gaya hidupmu yang suka menyerah? Gaya hidup yang kalau bangun tidur itu langsung pegang gadget. Nah, begitu. Jadi kita sebagai kita sebagai pelajar, bagaimana sikap kita terhadap ideologi dan gaya hidup tersebut. Jadi sikap kritis. Ya, bagaimana kita harus bersikap kritis. Memang seperti yang sudah kita alami pada saat ini, bahwa kita itu memang tidak terlepas dari gadget karena memang itu kita perlukan. Tapi bagaimana kita menyikapi atau bersikap kritis? Mungkin itu sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Tapi pada saat ini juga makin ditekankan soal gaya hidup. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Dan untuk itu kita harus mampu memilih mana yang kamu butuhkan, bukan mana yang kamu inginkan. Nah, maka dengan itu, ideologi dan gaya hidup yang ada pada saat ini membantu kamu untuk semakin mengalami kebahagiaan dalam hidup, bukan menjadikan kamu tergerus oleh zaman ataupun perkembangan zaman. Maka untuk itu, kita mulai sekarang harus menentukan pilihan mana yang kamu pilih. Seperti yang sudah saya katakan tadi di atas, bahwa kita harus kritis terhadap ideologi, paham-paham, dan aliran yang beraneka ragam. Sebab ideologi ataupun paham-paham dan aliran itu dapat melahirkan partai-partai politik atau sekte-sekte agama. Ya, jadi kita hendaknya seperti yang saya katakan tadi, mampu memilih, jangan cepat terpengaruh hoax. Ya, apalagi saat ini dengan adanya itu perubahan undang-undang itu dan semuanya, banyak orang yang turun ke jalan untuk demo. Nah, itu sebenarnya dia sebenarnya belum tahu apa yang dimaksudkan dalam perundang-undangan itu. Tetapi karena orang memberi pandangan yang salah, maka dia terikut-ikut. Maka kaum muda seiring
sering dijadikan sasaran penyebaran slogan, perluasan ideologi, atau paham-paham dan aliran. Maka kamu sebagai kaum muda, mungkin bisa kamu lihat di televisi bahwa kaum muda banyak yang demon. Jadi saya berharap kita bersikap kritis terhadap berita yang ada. Ataupun kita bersikap kritis terhadap paham-paham yang ada. Sehingga dengan itu kita tidak mengikuti hal-hal yang salah. Sikap kritis mempunyai 3 proses dasar. Yang pertama, berusaha memusatkan diri pada perkembangan nilai-nilai atau cita-cita yang kita anggap luhur. Yang kedua, berusaha memalingkan diri dari keegoisan dan mengarahkan segala perhatian kepada kepentingan bersama. Yang ketiga, membuka perhatian kepada hidup yang lebih sempurna, yaitu ke arah hidup Allah sendiri. Itulah pokok pembelajaran kita pada hari ini tentang bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Semoga anak-anakku sekalian ya mampu untuk bersikap kritis terhadap pandangan-pandangan yang ada, dan yang kedua tetap mampu untuk bersikap kritis juga terhadap gaya hidup yang berkembang pada zaman ini. Sehingga dengan itu kamu tumbuh menjadi kaum muda yang sungguh-sungguh mampu membangun dan mengembangkan dirimu, dan juga nantinya kamu menjadi anak yang pintar dan juga menjadi harapan bangsa dan negara dalam mengembangkan negara ini. Sekali lagi, tetaplah bersikap kritis, bersikap bijak untuk menanggapi ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Saya berharap kita semua mampu untuk melakukannya, dan ingat, tetap menjaga kesehatan dan tetap di rumah, dan tetap semangat dalam mengikuti segala pembelajaran yang ada. Atas segala perhatian, Suster mengucapkan selamat siang dan terima kasih.